Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH edisi Nonakes ya. Hari Rabu 30 Juni 2021 tepat di akhir tanggal terakhir di bulan Juni ya. Masih bersama saya Bobi Halim, dan kali ini narasumber kita seorang yang mungkin teman-teman sudah sering dengar, sering lihat, terutama testimoni terkait penyakit beliau ya. Tapi sebelum tahu penyakitnya, kita langsung dengar dari narasumbernya langsung ya. Malam ini dengan Mas Bondan. Halo, selamat malam Mas Bondan. Selamat malam Mas Budi, selamat malam teman-teman semua. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang mungkin sedang dalam isoman karena COVID segera recover. Segera Allah angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas normal. Coach Ebi dan teman-teman semua yang tidak saya sebutkan satu persatu bisa beraktivitas 100% secara normal. Amin. Amin, amin ya. Karena memang ya betul seperti Mas Bondan bilang, COVID lagi melonjak, tapi jangan parno, jangan khawatir, pastikan imun Anda tanggap dan responsif ya. Kalau yang sudah terpapar, kita punya KFLS Peduli, ya, ada grup isolasi mandiri, nanti didampingi. Oke, Mas Bondan, ini kemarin lusa tepatnya, atau 3 hari yang lalu ya, saya minta tolong ya. Kebetulan waktu itu sebenarnya sudah masuk radar sebenarnya waktu Lebaran, cuman edisi Lebaran kan Mas Bondan pasti sibuk ya kan, jadi udah masuk radar dulu dah. Karena aku ingat nih gelar di KF-nya ini termasuk unik ya, Master of Asam Urat. Jadi memang beliau ini dulu punya riwayat asam urat yang cukup luar biasa ya. Moga-moga nanti malam ini kita akan kupas. Tapi seperti biasa Mas, ini karena episode Nonakes, kita akan banyak membahas secara kronologi urutan dari awal Mas Bondan sebelum ber-KF itu punya riwayat apa, kemudian apa yang membuat Mas Bondan ingin ber-KF, tahu KF dari mana atau dari apa, kemudian begitu tahu apa yang membuat jadi ini oke nih ya kan, apa yang membuat itu. Nah, terus manfaat yang didapat dan nanti kita kupas sama-sama pengalamannya Mas Bondan, karena ini sudah lama banget. Aku ingat kok ini termasuk salah satu, kita sama-sama di angkatan awal ya Mas ya. Jadi ya, saya ingat banget tuh Mas, julukan Mr. AU itu udah lama, Mr. itu dari AU. grup Tangsel itu. Iya, dari grup Tangsel itu udah disematkan semenjak akhir 2016 itu. Nah, itu dia. Jadi kita mau nanti sama-sama kupas yang bagian hebohnya adalah up and down-nya Mas Bondan selama ber-KF. Monggo Mas, kita mulai dari awal dulu. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, mudah-mudahan di masa pandemi ini kita semua tetap selalu dijaga kesehatannya. Kita selalu ingat dan komit dengan, khususnya untuk KF ya, kita selalu komit dengan protokol yang selama ini kita jalanin, nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko cheating atau apapun segala macam, fokus aja ke protokol. Insya Allah kalau Anda semua fokus ke protokol, jalani dengan konsisten, nggak ada itu yang namanya yang malut, isu malut. Siap. Pokoknya Mas, lanjut. Oke, fokus mengenai sharing dari saya. Terima kasih Mas Budi sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing. Sebetulnya waktu Mas Budi sudah memasang radar akhir menjelang Lebaran itu, saya juga sudah batin nih, wah jangan-jangan suatu saat saya dicolek sih sama Mas Budi. Saya tahu nih Mas Budi ini pasti aduh, down saya. berarti tepat ya kan? Berarti telepatinya nyambung. Jujur Mas, pas 2 hari yang lalu Mas Budi telepon, saya ngerasa ini kayaknya gue bakal dicolek nih jadi narsum TFA.
Oke Mas, biar Ya, waktunya lebih efisien karena ya, kalau saya udah ngomong, kalau saya udah cerita itu bakal lama Mas, bakal panjang. siap. Justru itu storyteller ini. Makanya bagi yang ada cemilan jangan dicemil karena udah jam 8. Tapi bagi Oke. yang mau bikin kopi, monggo siapin kopi, takutnya ngantuk. Ciang, bikin kopi itu yang kental, Ciang. Jangan yang encer ya, Ciang Eh, ya. Kalau encer nggak akan ngaruh, Ciang. Kental biar biar melek gitu. Kelolor matane. siap. Oke, jadi sekedar flashback, mengapa saya menjalani ketofastosis. Bisa dibilang semenjak SD, SMP, SMA itu saya sudah mulai gemuk ya. Tapi memang waktu usia-usia seperti segitu masih belum terlalu berpengaruh karena waktu itu saya sendiri juga lumayan aktif berolahraga. SD saya suka main sepak bola, kemudian SMP saya ikut klub bulu tangkis. Jadi meskipun sudah ada indikasi kegemukan waktu itu, alhamdulillah secara fisik saya nggak pernah ada masalah karena selalu bergerak gitu ya, selalu bergerak aktif. Gendutnya mungkin gendut-gendut kenceng ya gitu ya, seperti itu. Terus SMA itu mungkin sudah mulai penambahan berat badan yang signifikan karena saya sudah kayaknya agak berkurang itu olahraganya di situ. Dan sebagai informasi juga saya punya asma. Asma itu karena keturunan, tapi memang jarang sekali kambuh. Dan sesekali kambuh itu mungkin pas saya obes, kegemukan, dan karena kendala-kendala yang faktor-faktor pemicu asma yang lain seperti mungkin stres, makanan, kemudian kurang istirahat, itu faktor-faktor lain yang bisa memicu asma saya kambuh. Tapi memang jarang, bisa dibilang jarang kambuh. Tapi sudah dari SMA itu ya Mas ya, asmanya ya? Ya, pertama kali terdeteksi asma saya itu waktu saya kelas 1 SMA. Itu memang signifikan sekali kenaikan berat badan saya. Dari SMP itu saya baru 53, kelas 1 SMA itu saya udah 70. Wih, oke. Ya, di situ. Jadi di situ yang berat badan saya sudah mulai naik dan itu waktu pertama kali asma saya ketahuan. Terus lanjut ke masa kuliah, alhamdulillah mungkin karena kuliah saya banyak prihatin ya Mas ya. Banyak prihatin, kemudian banyak gerak juga gitu. Itu sempat berat badan saya sempat lumayan berkurang gitu. Jadi sekitar di level selalu di bawah 70, dari 62 hingga 68, pokoknya di rata-rata angka-angka seperti itu. Baru setelah saya kerja punya penghasilan, nah itu mulai prihatinnya dibales. Prihatinnya dibalas denda Mas, terus terang. Apalagi semenjak saya pernah kerja di Medan selama 2 tahun, itu dari 2004 hingga 2006. Dan di sana tahu sendiri Mas, kuliner di Sumatera kan, Medan itu dekat sekali dengan Minang ya, kemudian masakan Padang, masakan Minang itu sangat dominan, dan di sana itu saya ketemu yang namanya belut balado, kemudian kepala kakap, gulai kepala kakap, sop iga. Itu di dekat tempat tinggal saya itu ada itu yang jadi langganan saya. Saya paling demen itu dendeng belut balado Mas. Belutnya tuh gede-gede, mungkin segede jempol. Terus kepala kakapnya juga mantap gitu, dan itu yang memicu kenaikan BB saya menjadi semakin signifikan. Dari awal mulai kerja saya sekitar 68, melonjak hingga sekitar 78 itu saya kerja dan sebelum merit. Nah, pas merit, benar-benar pas merit, angka saya sudah menginjak angka 80 kilo gitu. Waduh. 80 kilo, dan itu berlanjut, singkat cerita, karena mungkin nyaman ya Mas Bud, nyaman karena sudah nikah, punya keluarga, kemudian di sisi yang lain aktivitas untuk olahraga berkurang karena sudah tersita dengan kegiatan ngantor, pulang dari ngantor juga sudah
kurang ada keinginan untuk gerak lagi, Sabtu Minggu juga dipakai buat keluarga atau buat nyantai, nonton TV atau rekreasi kemana. Nah, di situ mulai nambah lagi sehingga akhirnya melonjak ke angka 90 itu kalau nggak salah sekitar 2012 awal. Waduh. Nah, itu paling tercatat yang paling gede itu 90 Mas. Nggak tahu ya, nggak tercatat berapa gitu. Ya. Ya bisa Jadi, dibayangkan aja, mungkin saya tinggi kan cuma 164 Mas Bud. Tinggi 164, berat 90, mungkin bisa dibayangkan celengan bagong itu kayak apa Mas Bud. tapi orang sering bilang itu happy loh. Ya, itu makmur loh. Coba kita lihat dulu. Kayak bos. Iya, coba kita lihat dulu waktu kapan itu Mas Bondan sempat share ya. Kita lihat sama-sama. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini gendut compilation ini namanya. Bukan fail compilation tapi gendut compilation. Nah, itu yang kiri atas itu 2015. Yang tengah atas itu saya di Hong Kong, kurang lebih sama lah, sekitar range-nya rata-rata di atas 85 itu, 85 hingga 90. Seperti itu. Terus ya, itu antara tahun 2014 sampai 2016 sebelum saya menjalani KF. Ini sampai ada tulisan pernah pura-pura bahagia di foto. Ini menarik ini kayaknya. Lanjut dulu. Kenapa pura-pura bahagia? Karena sebetulnya ukuran perut yang terlihat itu nggak seperti itu. Oh. Itu ditahan, Mas. Nggak dirilis Mas, nggak dilepaskan itu. Coba kalau dilepaskan. Makanya itu saya tulis kenapa pura-pura bahagia, karena fotonya memang kelihatan bahagia ya, tapi sebetulnya nahan nafas gitu, susah gitu, sedih sebetulnya. Oke. Jadi seiring sudah bekerja, sudah balas dendam lah ibaratnya, tapi kayaknya balas dendamnya nggak selesai ya, karena masa prihatin itu kayaknya nggak akan pernah tuntas, walaupun sebenarnya secara hitungan sudah lewat lah itu, tapi ini kayaknya nggak berhenti. Nah, habis itu gimana Mas? Ya, setelah masa-masa itu, masa-masa saya ada di berat 84 up hingga 90-an up itu sudah mulai ada indikasi-indikasi permasalahan kesehatan sebetulnya Mas. Yang pertama itu setelah nikah tahun 2009 kalau nggak salah, 2009-2010 itu saya sempat medical check up di Eka Hospital sana BSD. Itu kalau nggak salah, saya tadi sempat cari-cari filenya tapi nggak ketemu. Kalau nggak salah asam urat itu sudah di 8. Kemudian untuk kolesterol kalau nggak salah sekitar 300 something Mas, 320 atau 370. Itu untuk orang yang masih karbo eater kan sangat tinggi Mas. Sangat. Kolesterol total itu ya. Betul. Kolesterol total sangat tinggi, dan di samping itu menurut dokter saya juga punya fatty liver. Cuman dokter yang memeriksa medical check up saya, dia heran gitu. Masnya ini semuanya angkanya sangat tinggi loh, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, kemudian punya fatty liver juga. Tapi kok saya tanya, Masnya nggak merasa nggak sering merasa pegel, nggak sering merasa. Saya bilang aja ke ibunya, mungkin karena aktivitas saya yang cukup aktivitas saya masih tinggi Bu, saya masih banyak gerak, mungkin itu yang membantu tingginya asam urat, kolesterol dan fatty liver itu masih belum terlalu berpengaruh gitu. Kemudian juga waktu itu mungkin masih cukup muda lah ya, sekitar kalau tahun 2010 kan saya usia baru sekitar 35-36 gitu. Dan memang di kantor, karena kantor kebetulan waktu itu masih di Kebon Sirih, dari Pamulang ke Kebon Sirih kan juga lumayan makan waktu. Kemudian kantor saya lantainya juga di lantai 4, dan itu saya sering memanfaatkan
tangga, bukan pakai lift. Jadi meskipun saya sudah mulai gemuk, sudah mulai obes, tapi saya sadar diri juga gitu. Saya harus tetap bergerak kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ketika saya sudah mulai ngerasa ada permasalahan kesehatan gitu, misalnya nih asma saya mulai sering kumat kayak gitu, sering sesek, sehingga saya kalau tidur harus miring, Mas, nggak bisa telentang gitu. Karena kalau telentang, pertama saya ada gangguan nafas, sesak, kayak menengi gitu, kayak nafas kucing gitu loh, Mas. Gimana sih nafas kucing? Gitu kan. Kemudian snornya kalau kata istri atau kata anak saya itu sangat kencang sehingga sangat mengganggu istri yang lagi tidur, anak sering kebangun komplain dia. Ayah tidurnya jangan ini dong, jangan telentang. Ayah tidurnya miring biar nggak bunyi, biar nggak ngorok gitu. Jadi kalau tidur memang harus miring waktu itu. Gitu. Terus kemudian karena saya berangkat ke kantor waktu itu masih pakai motor, itu sering banget tangan atau kaki kesemutan, Mas. Jadi kalau misalnya saya megang gas itu kan pakai tangan kanan kan? Ya. Nggak berapa lama, ya bayangin aja mungkin dari Pamulang sampai dengan Tanah Kusir, dari Pamulang sampai dengan Kelapa Gading itu kurang lebih sekitar 40 kilo. 40 kilo, orang dengan berat 85 hingga 90 naik motor gitu. Segitu. Berasa. Jadi nggak jauh, Mas, nggak jauh, hanya sekitar jalan berapa sudah mulai berasa kesemutan. Sehingga akhirnya kadang tangan saya lepas sehingga pakai tangan kiri. Tapi ketika tangan kiri sudah mulai kesemutan, gantian tangan kanan lagi gitu. Setelah gasnya agak benar, saya pegang lagi kan dua-duanya gitu. Jadi gantiannya tangan kanan kadang suka saya giniin, terus tangan kiri juga saya giniin. Kayak gitu. Jadi sering kesemutan, sering kram juga kalau tidur gitu. Kemudian asma itu, terus asam urat yang terakhir. Nah, asam urat itu muncul tuh kalau nggak salah sekitar di 2015-2016. Dan itu saya sempat salah diagnosis, Mas. Waktu itu kan saya belum familiar dengan penyakit asam urin tinggi ya. Saya pikir itu terkilir gitu. Kalau nggak salah 2015 deh. Itu kalau nggak salah 2015 saya kira itu terkilir, sehingga tapi rasanya memang sakit banget, nggak nyaman gitu. Akhirnya saya bawa ke Gopli, tukang pijat yang di Pondok Aren. Katanya itu terkenal banget kan gitu. Kayaknya kalau dibawa ke Gopli bisa sembuh nih, karena bisa memang katanya manjur gitu. Saya bawa sana. Saya nggak tahu kalau itu asam urat. Di dalahnya yang mijit saya itu juga nggak tahu kalau itu asam urat. Dia dengan pedenya, dengan yakinnya, oh iya, Mas, ini terkilir, ini uratnya, ototnya terkilir, tertarik. Coba nanti saya pijit gitu, saya urut gitu. Tahu sendiri kan, Mas, asam urat. Senggol dikit aja bacok gitu, senggol bacok. Ini bukannya cuma senggol, ini diurut, Mas. Tahu sendiri diurut tuh gimana sih, Mas? Dikecek, Mas. Kalau saya bisa nangis, mungkin saya nangis gitu. Udah malu kan, saya sambil beringgris kan, aduh. Cuman karena habis pijit kan dikasih minyak nyong kali ya, bisa yang balas-balasin. Udah habis saya pulang. Cuman selang berapa hari habis diurut, kemudian dibebat dengan dengan perban yang coklat itu loh, Mas, yang kayak salon pas itu bentuknya, disarankan untuk beli itu gitu. Nah pas beli itu sekalian saya melakukan second option which is ke tenaga medis, cek asam urat, cek kolesterol, cek yang lain-lain juga kan, dan dibilang, Mas, ini bukan terkilir, Mas, ini asam urat gitu. Dibilangin ini asam urat, pantesan kok nggak sembuh setelah diurut berapa hari gitu. Dan waktu itu sakit banget dan memang kelihatan
bengkaknya itu bengkak yang beda gitu. Baru di situ saya tahu kalau bengkak asam urat itu seperti itu. Jadi di jempol itu ada ada apa namanya semacam lebih gelap gitu loh Mas. Apa namanya? Memarnya itu lebih gelap dari area sekitarnya, dan kakinya juga bengkaknya beda antara kaki kiri dengan kaki kanan. Kelihatan banget kok. Yang kiri sebesar gajah, yang kanan kelihatan uratnya gitu. Gambarnya ada Mas kan? Coba ini ya kita kasih lihat biar teman-teman paham nih. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya ada yang lebih gede Mas. Ada yang lebih gede ya. Cuma nggak ketemu. Kayaknya yang waktu itu di-share di protokolnya Mas Bondan. Betul. Ya. Nanti aku cari, nanti kayaknya bisa ketemu. Siap. Ya. Lanjut dulu. Ya. Jadi setelah saya evaluate semua permasalahan kesehatan yang ada di diri saya sering kesemutan di semua bagian, kan, kaki, terus tangan, kalau bawa motor, terus senor yang sangat tinggi, sangat kenceng gitu kan, dan sangat mengganggu, kemudian asma, sering sesak napas. Terus yang terakhir adalah asam urat. Makanya saya berpikir kayaknya nih saya harus melakukan sesuatu gitu. Dan saya tahu sebetulnya permasalahan memang berawal dari berat badan yang lumayan tinggi gitu, yang mungkin sudah mendekati obesitas gitu kalau nggak salah. Sudah berapa ya itu ya BMI-nya 30 deh kalau nggak salah. BMI 30 itu kayaknya sangat tinggi gitu. Jadi ibaratnya Mas Bondan sudah galau lah ibaratnya kalau gitu ya. Dan tahu ini sumbernya semua dari ya inilah obes nih, berat badan. Betul. Ini. Berat badan dan kegemaran saya makan Mas, karena dari kecil saya memang doyannya itu makanan hewani Mas, gaji, telur, jeroan, daging, ayam, seafood. Iso, babat iso ini saya demen banget. Bayangin aja makanan kayak gitu, kemudian gaji sandung lamur kayak gitu tuh saya hobi banget Mas. Tambah nasi. Tentunya dibarengi dengan nasi. Iya, apalagi kalau di Padang Mas. Mungkin kalau makan siang di jam kantor saya nggak pernah yang namanya makan Padang itu nasinya satu Mas. Selalu tambu cie Mas. Tahu sih, kacau. Kuahnya Mas tahu sendiri kan, kalau Padang itu kan paling enak itu nyanding kuahnya taruh piring sendiri Mas, sendiri, sambil beli kerupuk kulit. Itu kerupuk kulit diguyur kuah, enak. Ini katanya tadi di awal acara nggak boleh nyemil, bikin kacau. Iya. Ya besok siang makannya ini refillnya pada enak gitu. Oke, jadi akhirnya mau nggak mau memutuskan ini harus ada yang berubah. Lanjut. Betul, dari situ. Harus ada berubah, iya. Cuman kendalanya hobi makan saya sama mungkin aktivitas saya. Apa nih yang saya harus review nih? Kayaknya mungkin saya juga harus balance antara aktivitas fisik sama makan gitu. Makan harus gimana nih saya nih? Berarti saya kayaknya nih kambing hitamnya adalah memang betul-betul kambing gitu, betul-betul kambing dan jeroannya gitu. Gaji, ayam, daging, kayaknya kambing hitamnya ini. Makanya saya langsung ambil kesimpulan, berarti saya harus mengurangin atau mungkin meniadakan makanan-makanan itu. Saya harus coba makanan yang rendah lemak, tapi saya harus fokus ke sayuran gitu misalnya. Saya sempat nyoba yang herbatit, herbatit gitu. Siap. Sempat beli beberapa produknya, tapi nggak jalan. Karena apa? Karena yuyunya terlalu gampang. Ketika kita lepas produknya, kita nggak memanfaatkan, nggak beli produknya, terus kita balik lagi ke karbo, itu baliknya cepat banget gitu. Sementara kita untuk mengurangin
untuk mengurangi berat badan kan itu fokusnya diet ya, nggak difokusin ke apa namanya olahraga kemudian yang lain kayaknya nggak terlalu. Jadi harus makan ini minum ini, makan ini minum ini secara reguler gitu dengan jadwalnya seperti ini gitu. Memang ada sempat penurunan tapi hanya sekitar 80-an. Habis itu yo-yo-nya itu gampang banget kayak gitu. Setelah kita berhenti produknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya juga stop herbatit itu karena terlalu mahal gitu saya rasa. Kantong saya itu terlalu mahal. Terus setelah herbal stop, saya kembali lagi ke high carbs sama low fat tapi maksudnya low fatnya lauk jadi lauk gitu kan waktu itu. High carbs karena Tambo C itu high carbs kan gitu. Saya di 2012 pertengahan itu nemu Nutrisake itu kebetulan kan istri join Oriflame Mas. Ada produk semacam shake kayak Herbalife, ini Nutrisake. Tapi nggak dengan minuman pendamping yang lain atau produk pendamping yang lain. Ini murni hanya shake-nya aja kayak gitu. Yang rasanya hampir kayak susu kayak gitu. Itu juga lumayan membantu saya dan bisa menurunkan berat badan lagi. Tapi ya ujung-ujungnya sama gitu. Untuk mengurangi lagi, untuk menurunkan lagi berat badan itu sangat berat selama saya masih belum bisa menghilangkan kebiasaan terhadap karbo kayak gitu. Ngemil juga saya masih hobi, kemudian makan makanan yang lain juga nasi mungkin bisa saya kurangin, tapi yang lain-lain gado-gado saya ganti dengan gado-gado gitu, padahal podo wae yo Mas yo gitu kan. Yang ada tambah frustasi. Aku bisa ngebayangin tuh psikologinya. Betul. Kebetulan pada waktu itu pas timingnya saya menjalanin pola makan dengan Nutrisake itu pas saya menjelang umroh di pertengahan 2012. Begitu saya umroh sekitar 9 hari, tahu sendiri Mas, makanan di tanah suci itu kayak apa? Serba daging, nasinya gede-gede, nasi biryani gitu kan, yang besar-besar kayak gitu. Kemudian masih ada roti, yang roti-roti model roti Arab kayak gitu, dimakan sama kari kambing juga. Ketemu saya dengan makanan kayak gitu, wes bubar Mas. Bubar pola makan saya. Saya balik lagi ke tanah air, balik lagi makanannya saya kayak gitu. Itu. Nah, singkat cerita dari situ saya juga sempat di Bandung dari tahun 2013 sampai 2015. Di sana makin susah lagi, ketemu lagi dengan kuliner. Bandung tahu sendiri Mas kulinernya kayak apa. Paham. Ya kan? Martabak San Francisco kayak gitu kan. Macam-macam Sunda, ampera, terus kemudian Bu Imas, ya itu Bu Imas tuh enak banget tuh Mas. Kalau ke Bandung harus dicoba tuh. Aduh. Nah gitu. Singkat cerita, saya harus coba yang mana lagi nih? Harus coba apa lagi nih? Pola makan semuanya. Kayaknya saya udah coba beberapa opsi ya. Tapi kok kayaknya susah untuk menurunin berat badan. Hingga akhirnya di pertengahan 2016, sekitar Agustus 2016, saya lihat postingan dari teman kontak Facebook saya, Santi Saptaning. Santi Saptaning itu dulu jalanin KF, tapi saya nggak tahu apakah sekarang masih jalan. Tapi dia olahraga masih jalan. Dan orangnya memang olahraga holik banget kayak gitu. Terus saya lihat postingan dia dan dia nge-link postingan dari ketofastosis. Apa ini ketofastosis gitu? Saya lihat kan, saya baca-baca sekilas. Kok kayak gini? Pola makan apa lagi nih? Makanannya kayak gini semua, tapi kok bisa bikin langsing kayak gitu. Terus iseng-iseng saya komen di postingan dia.
Dilalahnya di postingannya dia itu ada Mbak Eti Karyati. Mungkin teman-teman tahu Mbak Eti Karyati yang tinggal di New Zealand. Oke. Ya kan? Ya, dia juga KF juga gitu. Terus mereka saling saut, saling kebetulan mereka berdua itu teman saya dari zaman Multiply di pertengahan 2005 sampai dengan 2010-an itu saya intens di situ juga, dan Mbak Eti Karyati sama Sandi Sartaning teman saya di sana. Jadi memang banyak teman-teman MP yang masuk ke KF ternyata. Ada Tecika juga. Terus siapa banyak kok. Kayak yang dulu orang MP, Mbak Elin itu juga dulu orang MP itu. Dulu saya tahu apa namanya foto-fotonya dulu gendut-gendut itu saya tahu gitu. Terus, dari situ si Mbak Eti Karyati sama Santi pas menanyain saya, "Loh Mas, kamu kan doyan makanan-makanan yang berlemak kan? Kamu kan doyan yang seafood, kamu doyan yang jero-jeroan, sekarang coba aja KF gitu. Coba aja KF, mungkin bisa jadi solusi overweight kamu gitu, berat badan kamu gitu." Itu ya. Yes, mana linknya gitu. Dia ngelink kan. Akhirnya saya buka, saya baca gitu. Yes. Multiply Mbak Nila, Multiply. Lanjut, nanti aku yang jelasin di chat. Memang aku juga lagi cari ini soalnya, supaya pasti dari pertanyaan soalnya. Iya. Itu dulu sempat ada kopdar-kopdarnya juga gitu. Kopdarnya di Danau UI, terus di Setu Babakan, di Monas. Itu mungkin teman-teman yang di KF yang apa namanya pernah join NP pasti tahu itu arti kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi setelah saya dikomporin, saya baca-baca review, kok oh iya ya, kayaknya menarik nih gitu. Pola makannya 75%, 80% full fat, 15% protein. Toleransi karbo tapi cuma 5%, berarti nggak makan nasi dong, kayak gitu. Harus benar-benar skip nasi, harus benar-benar skip atau less sayur mayur, buah juga harus skip dulu kalau misalnya kita jalan di induksi. Tapi ini menarik kayak gitu. dan setelah baca-baca sekilas tentang testimoni KF, akhirnya saya itu nggak pakai pikir panjang, Mas. Nggak pakai pikir panjang, saya langsung nyemplung, langsung join. Ya udah aku dimasukin ke grup KF. Dimasukin lah saya ke grup KF sama Santi atau Mbak Eti, saya lupa siapa yang masukin saya waktu itu. Atau saya masuk sendiri, saya lupa. Pokoknya begitu dikasih link, saya join tanpa pikir panjang, saya coba jalanin gitu. Coba jalanin, kemudian gabung juga di grup. Saya lupa di grup mana yang pertama kali saya gabung ya. Pokoknya fokus saya pertama langsung nyari-nyari, langsung nemu yang namanya healing crisis gitu. Wah, kayaknya serem juga nih ada healing crisis segala macam ini. Apa lagi nih? Saya baca-baca lagi. Tapi karena memang saya benar-benar lagi cari solusi, setelah yang sebelumnya nggak banyak membantu saya untuk bisa menurunkan berat badan, membuat saya lebih sehat. Setelah saya baca tentang ketofastosis, ya itu saya nggak pakai pikir panjang lagi, terlalu dalam, terlalu ini, langsung saya jalan gitu, langsung jalan di tanggal 22 September 2016. Itu saya ada saudara kandung saya ada tuh yang jalannya sama persis dengan saya. Kalau nggak saya itu Mbak Desi Wulandari yang di Bali. Oke. Ya, itu saudara kandung saya itu. 22 September 2016 bareng itu. Kalau nggak salah dia bakuler di Denpasar dan sekitarnya kok. Oh, oke. Mantap, mantap. Nah, itu terus singkat cerita saya jalan nemu sekitar 30 hari itu saya turun 9 kilo. Makanya saya amazing banget, Mas. Ternyata benar gitu. Dan selama itu saya nggak ada kesulitan juga untuk skip nasi, untuk makan dengan pola yang 16-8 waktu itu. Saya pertama kali kan jalan 16-8 ya. 16-8. Amunisi juga sambil jalan, nggak dari awal saya langsung lengkapin semua, nggak sambil jalan gitu. Terus sambil baca-baca, sambil masuk ke grup, di apa namanya, dapat
artikel-artikel juga tentang healing crisis. Ya di situ juga sempat deg-deg plus juga nih. Jangan-jangan saya juga ngalami nih sama yang lain gitu. Healing crisis saya ke apa nih gitu. Ada yang cerita kan fesesnya itu hitam banget, baunya nggak enak kayak gitu. Terus ada yang bilang secara fisik kok malah jadi lemes gitu. Ternyata memang hilang loss dari karbo, dari gula ke Swissnya itu mungkin nggak smooth, jadi memang badannya jadi lemas. Itu juga saya alamin, Mas. Jadi setelah saya berkurang BB kok malah saya tidak sekuat waktu saya masih gemuk kayak gitu untuk beraktivitas gitu. Nah itu sempat seperti itu. Terus kesemutan juga di kaki kayak gitu, sering kesemutan waktu itu, sering kram juga kalau pas tidur gitu kan. Ya mungkin memang benar-benar masih hijau, nggak pengalaman, nggak minum kaldu juga, terus nggak minum mineralnya, konsumsi mineral kurang kayak gitu kan. Loss gula yang ada di dalam tubuh, glukosa yang ada di dalam tubuh nggak segera di switch dengan cepat, tapi itu nggak lama, hampir 2 bulanan itu sudah agak penyesuaian gitu. 2 bulan itu saya turun sekitar 15 kilo. Wow. tertutupi dengan amazingnya itu ya. Kalau dibandingin pola sebelumnya kan beberapa opsi tadi kayaknya effortnya luar biasa banget, berusaha nahan. Ini cuma 2 bulan, jujur. Saya sangat amazing gitu. Ini luar biasa banget kayak gitu. Akhirnya jadi muncul hobi baru, kegemaran baru. Selfie. Selfie tapi tanpa pura-pura bahagia, Mas. Ini beneran bahagia kayak gitu. Kita coba lihat nih. Nah, tuh. Kalau yang sebelah kiri kayaknya berusaha nahan ya, Mas ya. Iya, itu masih ditahan, Mas. Kelihatan bahagia tapi masih nahan itu. Masih nahan ya. Kalau yang kanan ini kayak berapa lama ini ya? Masih ingat nggak? Itu sebenarnya foto baru, Mas. Oh, foto baru ya. Yang lalu. Seminggu yang lalu ya. Jadi tapi saya memang pasang foto yang aktual gitu. Oke, lanjut Mas, lanjut. Ya, cuman setelah masa 2 bulan itu baru nih saya ketemu dengan yang namanya healing crisis, ketemu dengan yang namanya HC gitu. Dan waktu saya HC, saya bingung nih harus gimana itu. Saya coba cari yang punya masalah sama dengan saya. Kebetulan waktu itu saya asam urat plus gejala dehidrasi. Waktu itu saya mual, gampang sekali ngerasa mual. Bahkan bau makanan hewani itu pun mual gitu, mau muntah rasanya gitu. Even lewat gitu ya, saya lewat nih misalnya istri lagi masak atau misalnya lewat warteg atau rumah makan Padang itu bau masakannya gitu, itu udah enak kayak gitu. Tapi tetap karena saya komit untuk jalan dengan KF, makanya tetap saya makan kayak gitu meskipun saya paksain kayak gitu. Tapi kondisi kayak gitu saya kayaknya saya nggak bisa nih kalau lama-lama kayak gini, harus saya benerin gitu. Cuman saya masih bingung solusinya apa. Kebetulan pas gejala dehidrasi kaki juga sudah mulai bengkak, bareng kan permasalahannya, ganda, healing crisis-nya double gitu. Saya cari nih FIC ya waktu itu, PIC ya, person in charge, kepanjangan tangannya Mas Pion, ini siapa yang bisa saya kontak nih? Tahu sendiri kan siapa yang waktu itu saya hubungin kan? Yang manggut-manggut di depan saya ini. Aduh, gua lagi. Iya, aku masih ingat waktu itu. Waktu itu Mas Bondan kontak, kita telepon-teleponan. Ya waktu itu dapat saran dari Mas Budi, coba untuk review aja dulu KF-nya. Kalau misalnya memang gejala dehidrasinya terlalu berat, kemudian bengkak, asam uratnya terlalu berat, mungkin kalau makan apa-apa rasanya mau balik dulu ke low carb saya dulu, ke karbo. Terus Mas Budi juga mengizinkan kalau nggak salah untuk masuknya
ion ya, Hmm. melalui Hmm. suntik infus atau Pocari waktu itu. Nah, saya waktu itu milih Mas, saya milih Pocari karena yang enak kayak gitu. Pocari yang biru muda, karena kalau disuntik kan nggak enak tuh. Iya. Nah, itulah saat-saat saya keluar dari KF. Saat-saat saya keluar dari KF kurang lebih 5 hari. Dan memang betul Pocari sangat membantu ya untuk saya recover dengan cepat. Tapi di hari kelima, jadi selama 5 hari itu saya juga sebetulnya nggak nyentuh nasi, Mas. Saya lebih ke kentang, lebih ke sayur-sayuran gitu. Sesekali lauknya juga tahu tempe kayak gitu kan. Dalam 5 hari itu saya juga ngerasa takjub, berat badan saya naik 2,5 kilo, Mas. Cuman makan kayak gini saya naik 2,5 kilo tuh, ini yoyonya cepet banget gitu. Akhirnya setelah 5 hari saya review nih, dalam hati saya malah ngerasa nggak nyaman nih, pokoknya saya nggak bisa deh balik lagi ke karbo. Saya ngerasa bersalah, saya meninggalkan ketofastosis, saya meninggalkan KF itu, saya ngerasa bersalah. Waktu itu kan Mas Budi pas saya konsul itu kan memberikan opsi ya, silakan Mas Bondan kalau misalnya mau keluar dulu, terus nanti dipertimbangkan lagi, dipikirkan lagi mana yang nyaman. Kan sudah tahu nih baiknya waktu menjalankan KF seperti apa, kemudian waktu pola makan masih dengan karbo seperti apa. Nanti kalau sudah silakan dipertimbangkan apa mau lanjut KF atau mau balik ke karbo. Itu benar-benar saya lakukan, Mas. Dan di hari kelima itu saya review, saya tuh merasa bersalah. Kayaknya nggak bener nih kalau saya balik lagi ke karbo. Apalagi dengan 5 hari aja naiknya 2,5 kilo gitu. Akhirnya hari ke-6 Bismillah saya jalan lagi KF. Kapan ya itu? Sekitar Oktober ya, akhir Oktober 2016 saya balik lagi KF dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Oke, seru juga nih. Nah, adapun mengenai healing krisis asam urat yang saya alamin pada waktu saya gejala dehidrasi itu memang yang paling bisa dibilang yang paling hebat ya. Waktu itu sekitar hampir 2 minggu saya mengalami asam urat yang paling tinggi itu di pertengahan itu sekitar 3 hari. 2 hari bahkan saya sempat nggak kantor karena memang betul-betul nggak bisa jalan. Kaki saya itu bengkaknya betul-betul bengkak, sepatu juga nggak bisa dipakai. Dan waktu pertama kali pas tingginya rasa sakitnya itu saya bahkan nggak bisa pulang dari kantor, karena memang nggak bisa jalan. Dan waktu itu kan saya bawa motor ya, roda 2 motor, saya tinggal di kantor. Saya memutuskan naik Grab. Akhirnya diantar sama Grab. Di Grab itu saya tiduran pun juga nggak enak kan, bingung kan Mas. Kaki ini benar-benar rasa sakitnya celup sakit banget. Ini ya. Nah itu yang jempol kiri. Ya jempol kiri itu yang di sisi tengah itu sebetulnya ini banget, hitam banget itu tadinya. Ini bukan yang pertama, ini udah yang sekian kali sebetulnya. Kalau yang pertama kali itu lebih serem Mas ininya, di lebih sisi kiri ya? Itu hitamnya lebih serem dan bengkaknya juga lebih gede gitu. Waduh. Seram. Lanjut. Nah itu jadi bisa dibilang di 3 hari pertama itu ininya fase inkubasi gitu ya Mas, bisa dibilang mungkin fase inkubasi, mulai sakitnya berangsur-angsur meningkat hingga timbul bengkak. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu bisa dibilang klimaks sakitnya dan klimaks ya maulah kalau penting. Iseng banget nih anak. Ada yang ngechat Om Bondan masih mau emping. Kacau juga. Kirimin 2 kilo sih di sini. Ganggu aja nih. Oke. Kalau boleh tahu,
Kalau boleh tahu proses ngalamin asam urat itu berapa kali, Mas Bondan? Ya, jadi ntar gua kasih alamat sekalian kaos ya. Nah, kaos KF ya. Bisa aja nih. Ngalamin itu ada sekitar 4-5 kali, Mas. Jadi selama KF itu yang paling peak yang pertama yang saya konsul ke Mas Budi yang bareng dengan dehidrasi itu adalah peak. Jadi pas di masa-masa puncak itu hari ke 3, 4, 5, 6 itu benar-benar yang sakit-sakitnya di 2 hari saya nggak bisa ngantor, nggak boleh Kong, nggak boleh ya Kong. Cuekin Mas. Udah sepuh pula kan. Cuekin. Ya sampai nggak bisa jalan, tapi di hari ke-6, 7, 8, 9 itu mulai fase penurunan. Jadi kenapa bisa menurun seperti itu? Karena selama saya sakit asam urin tinggi, bengkak segala macam, itu saya tetap komit di protokol. Jadi saya coba tetap patuh, saya tetap coba patuhin, jalankan protokol dengan baik dan benar, sesuai juklak, nggak ada cheating, fasting intermittennya juga saya tambah, air putih juga saya banyakin, kemudian yang lain-lain tetap VCO, teh hijau, cuka apel, himsat, semuanya juga IHA juga saya konsumsi dengan panduan seperti yang sudah diajarkan gitu. Itu alhamdulillah bisa membantu dan sekitar 10 hari itu penyakit sudah berkurang dan lama-lama hilang. Nah, setelah itu hilang, saya sudah jalankan lagi ke KF-nya secara konsisten lah ya, gitu seperti itu. Tapi selang sekitar 2-3 bulan itu kambuh lagi yang kedua. Yang kedua itu sakitnya sama lama durasi sakitnya hampir sama, tapi dengan intensitas sakit yang sudah mulai menurun. Bengkaknya masih, itu sempat saya juga nggak masuk kantor 1 hari. Tapi sakitnya durasinya hanya 1 minggu waktu itu kalau nggak salah. Yang pertama tadi 10 hari ya. Yang pertama sekitar 10 hari, hampir 2 minggu, terus yang kedua hanya seminggu. Dan rasa sakitnya pas puncak sama banget. Jadi seharian itu nggak bisa tidur sama sekali nggak bisa Mas. Kalau pas bengkak sakitnya pas puncaknya sama sekali nggak bisa tidur. Mau coba tidur sengantuk apapun nggak bisa gitu. Karena kalau KF kan memang salah satu recovery yang baik itu dengan tidur Mas. Tapi kalau asam urat susah banget untuk tidur. Kayak gitu. Iya. Itu nanti kita akan kulik sedikit. Lanjut Mas. Berarti itu yang kedua ya. Yang kedua. Terus Yang ketiga. Apa tadi saya lupa. Yang nggak bisa tidur. Oh ya, itu selama asam urat pertama sama yang kedua dan seterusnya itu saya juga sama sekali nggak makan alupurinol. Katanya kan alupurinol kan obat asam urat yang ampuh ya. Itu sengaja saya sama sekali nggak sentuh juga kayak gitu. Karena saya memang pengen coba deh saya berusaha dulu, berjuang dulu dengan KF gitu. Dengan KF rata-rata kan testimoni dari yang HC itu bisa tuh tanpa obat, tanpa ini. Makanya saya juga pengen buktiin juga gitu. Penasaran kan, meskipun sakitnya minta ampun, tapi saya juga penasaran. Bandel aja gitu. Udah deh nggak usah minum obat gitu, cobain aja gitu. Tantangin aja gitu. Wow. Dan alhamdulillah memang kebukti Mas. Itu saya sama sekali nggak makan apa yang katanya alupurinol atau apa segala itu saya nggak konsumsi. Kadang ada newbie gitu ya di grup KF. Ya, saya di tag kayak gitu. Dia minta saran minum obat. Nggak usah minum obat kayak gitu. Saya tahu sakitnya kayak apa. Tapi dengan udah lewati. itu yang kedua seperti itu. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah 3-4 itu di pertengahan tahun 2017.
Jadi sekitar hampir 1 tahun. Jadi kalau saya rangkum, saya mengalami permasalahan HC healing krisis asam urat itu dari medium akhir 2016 sampai dengan akhir 2017. 17. Itu sekitar 4 hingga 5 kali itu kambuh. Tapi dengan intensitas sakit sama durasi lama hari itu yang semakin berkurang. Bahkan yang terakhir cuma 4 hari, 3 hari, 4 hari. Itu udah hilang. Dan saya sama sekali nggak istirahat, nggak membutuhkan waktu untuk istirahat seperti yang pertama kedua, hingga saya nggak masuk full istirahat total di rumah kayak gitu. Tapi yang ketiga keempat itu saya tetap aktivitas ke kantor seperti biasa meskipun jalan kaki sambil terpincang-pincang kayak gitu. Dan itu sakitnya pindah-pindah, Mas. Kadang di kaki kiri, jempol kaki kiri, kadang di jempol kaki kanan. Nggak sama. Jadi semuanya nggak di kaki kiri, tapi yang 4 kali, 5 kali itu pindah-pindah kayak gitu. Pertanyaan Hajar semua ini kakinya. Pertanyaan berikut yang mungkin mewakili, sekarang masih muncul nggak di akhir-akhir ini? Nyaris nggak pernah, Mas. Pernah ada kalau nggak salah tahun lalu sempat ngilu, tapi hanya sehari 2 hari. Oh, oke. Sehari 2 hari itu Jadi, pun sesekali muncul, nggak sepanjang hari iya. gitu ya. Iya. Ya, dadah Mbak Andini. Thank you ya. Bisa jalamin. Oke. Terus tadi Mas Bondan sempat nyinggung masalah asma. Gimana tentang asmanya? Nah, kalau asma ini kayaknya memang nggak ada kaitannya dengan pola makan sih, Mas. Tadinya saya berasumsi asma itu ada kaitannya sama pola makan. Tapi kayaknya faktornya banyak gitu. Pertama karena mungkin sudah ada ya mungkin nanti Mas Budi bisa kasih advice juga. Tapi sepertinya karena itu udah keturunan gitu ya, genetik gitu ya. Memang suatu saat bisa kambuh karena bulan lalu pun saya sempat kambuh gitu. Sempat kambuh karena mungkin faktor-faktornya banyak sekali. Faktornya mungkin aktivitas, pola makan, istirahat yang kurang, banyak kerjaan, deadline, sehingga memicu manajemen stres saya nggak bagus kayak gitu. Terus ya kayaknya saat semuanya kacau, asma bisa kambuh kayak gitu. Tapi kambuhnya sama kayak waktu yang dulu? Sama ya. Oke. Biasanya malam memang. Biasanya malam sesak, terus pagi atau siang tuh agak berkurang kayak gitu biasanya gitu. Oke, jadi sekarang teman-teman paham ya kenapa dapat gelarnya Master of Asam Urat ya. karena satu yaitu tadi perjalanannya Mas Bondan 4-5 kali healing krisisnya di asam urat ya. Dan juga Mas Bondan juga berusaha membuktikan bahwa tanpa obat bahwa ini adalah progres healing crisis. Ya ini pribadi ya, jangan ditiru, kan tiap orang mesti punya takarannya. Kalau mau ngikutin Mas Bondan boleh, tapi Mas Bondan tadi udah kasih tuh disclaimer-nya bahwa kuncinya itu di tidur ya. Kalau sampai tidurnya keganggu lebih, ya kalau Mas Bondan sih kayaknya 2 hari masih sanggup. Tapi kalau lebih dari 2 malam kayaknya harus minum obat juga kayaknya. Iya. Nah ini teman-teman yang harus tahu nih, batasan tidak bisa sampai keganggu tidurnya itu batasnya maksimal berapa. Ya jangan coba-coba juga. Ya, seperti Mas Tio selalu bilang, kalau tidurnya sampai keganggu, obat itu boleh. Karena obat itu tujuannya membantu menurunkan gejalanya supaya bisa tidur sebenarnya, tujuannya itu. Ya, jadi jangan terlalu perfeksionis, nanti wah aku maunya tanpa obat supaya ideal KF-ku. Wah, itu salah itu. Itu nanti kayak aku dulu tuh. Mikirnya simple. Kayak hidup puasa ya sudah WF aja terus. Kacau. Ya. Mas, sebenarnya di samping asam urat saya juga pernah ada beberapa permasalahan juga itu di tahun. Jadi setelah asam urat di 2017 beres, kan rata-rata di 2017 tuh. Di 2018 saya ada GERD. GERD, anxiety, asam lambung kayak gitu, itu sempat nyerang saya juga gitu. Sempat nyerang saya.
Tadi saya rasa diagnosanya seperti apa namanya? Seperti usus buntu, Mas, karena sakit banget di sisi-sisi kanan bawah itu. Kanan bawah, Oke. terus di ulu hati neken banget itu rasa sakitnya gitu. Saya rasa waktu itu selain asam lambung saya juga curiga kalau itu usus buntu gitu. Sempat saya bawa juga ke dokter, tapi dari hasil Ronsen kok nggak nampak kayak gitu. Tapi sakitnya memang seperti itu gitu. Apa namanya? Bingung waktu itu si dokter sendiri juga bingung, sakitnya seperti itu, seperti asam lambung, seperti GERD, kemudian seperti usus buntu, pokoknya masalah-masalah di sekitar pencernaan gitu, sakit banget kayak gitu. Cuman waktu itu saya kembali lagi dengan pengalaman saya waktu asam urat, itu saya coba tetap jalanin protokol, tetap fasting. Bahkan sampai muntah-muntah berkali-kali pun sampai habis tinggal air. Saya pernah itu waktu di kantor, badan itu menggigil karena perut sakit banget, badan sampai menggigil, Mas. Jadi paginya sakit, terus jam 10 itu mulai ngerasa kedinginan, nerorok, Mas, bahasa Jawanya, menggigilnya sampai hebat gitu, kelihatan banget sama teman kantor saya gitu. Terus jam 12 itu muntah sejadi-jadinya sampai habis, sampai tinggal air gitu hingga jam 2. Tapi jam 3, Mas, ajaibnya, Mas, jam 3 itu udah mulai hilang sendiri. Mulai hilang sendiri. Kemudian jam 4 nafsu makan saya kembali. Akhirnya saya minta teman beliin telur sama ayam, saya hajar, saya makan dengan lahap. Terus malamnya saya bisa istirahat. Paginya saya udah di Jogja kayak gitu. Buset. itu teman kerja kalau tahu bingung dia, geleng-geleng ini sekemarin sih ya. Justru itu mau outing, Mas. Mau outing. Jadi paginya saya ragu-ragu, ikut nggak nih, berangkat nggak nih. Dari rumah udah ragu-ragu, tapi akhirnya saya berangkat. Mudah-mudahan nanti recover di jalan gitu. Pagi berangkat, jadi kronologisnya seperti itu. Pagi berangkat perutnya nyeri gitu, sakit gitu. Saya pikir pengen BAB, pencernaan apa saya pakai buat BAB, keluarnya juga nggak banyak kayak gitu. Biasa aja gitu, dan perut masih sakit. Akhirnya saya masih jalan kan. Jalan, nyerinya makin tambah, jam 10 makin jadi dengan tambahan menggigil gitu, Mas. Saya ngerasa kedinginan banget tuh, sampai teman saya pinjemin sajadah di kantor gitu. Terus teman-teman menyarankan, lu nggak usah ikut deh, Pak, gitu, lu balik aja, nggak usah ikut outing ke Jogja. Waktu itu outingnya memang ke Jogja kan. Naik bis lagi gitu. Sama satu kantor naik bis. Nah, jam 12 saya kayaknya keluar semua itu kan, Mas, tadi keluar habis kayak gitu sampai air kayak gitu. Terus jam 2 mulai berkurang. Jam 3 saya sudah mulai lapar dan sakitnya berangsur-angsur hilang. Habis jam 4 makan, bisa makan banyak kayak gitu. Padahal tadinya nggak bisa masuk, air putih aja kembali lagi kan gitu. Jam 4 makan dengan lahap, jam 6 jalan tuh bis. Jam 6 jalan bis. Paginya udah bisa turun ke pantai saya. Dan itu kekeh, saya dikasih obat sama teman sama apa, dikasih obat ini deh, coba ini. Saya nggak makan kayak gitu. Dan alhamdulillah saya sekali lagi ngerasain amazingnya KF kayak gitu. Saya nggak tahu ini sebenarnya masalah saya apa nih waktu sampai kejadian kayak gitu. Tapi sebelumnya fit nggak? Tapi sebelumnya fit nggak? Fit. Sebelum kejadian itu fit ya? Iya. Kayaknya memang mau healing krisis. Memang mau dibersihkan ini dalam nih kayak gitu. Betul. Itu sama lah dengan asam urat itu sekitar 2-3 kali itu saya timbul kayak gitu. Ya, itu yang tapi kemarin. Itu yang kemarin sama Mas Tio dikasih petunjuk tool untuk bisa membedakan ini HC atau maladaptasi, ya kan? Kalau HC itu pasti sebelumnya itu fit dulu, ya kan? Tidak ada gangguan tidur, tidak ada peningkatan tensi, pokoknya fit banget ya kan, stamina bagus. Nah, kalau itu terjadi sebelum kejadian itu tadi, itu berarti HC kejadiannya. Tapi kalau sebelumnya sudah ada susah tidur, terus gejala itu
misalnya ada peningkatan tensi, ada ini, nah itu mesti hati-hati ya kan. Coba aku tampilin, moga-moga nanti bisa teman-teman jadi bisa ingat ini apa? Ini ada apa? HC atau bukan ibaratnya kan. Sebentar. Moga-moga ketemu ya. Kemarin itu di TFH kemarin itu opsi. Coba nanti aku sambil lihat deh kayaknya. Ya. Nah, jadi sama sih Mas, sebetulnya pada waktu saya asam urat itu kan sudah tahu nih clue-nya. Yang pertama sama kedua kan tahu nih clue-nya, pas ketiga jadi saya udah prepare. Oh ya, ini sama betul, nih. Betul. Ini sama nih, mau kayak gini lagi nih. Ya udah saya siapin amunisinya apa yang saya lakukan. Itu yang asam urat. Terus yang GERD sama, begitu ngerasa hal yang sama akan terjadi, yang ketiga, keempat, oh ya udah, saya prepare lagi seperti itu. Jadi udah tahu polanya insya Allah gitu. Nah ini ya, jadi ini ketemu nih ya, sebelum muncul ada kondisi A atau B ya kan. Kalau A berarti tidurnya udah pules duluan, udah pules fit ya kan, pokoknya stamina bagus banget. Terus tahu-tahu kayak pas HC itu kan kayak Mas Bondan nggak bisa masuk makanan, minum aja mual ya kan. Tapi kalau ngalamin A ini duluan berarti itu HC. Tapi kalau ngalaminnya itu sudah ada kurang tidur, terus sudah lemes duluan ya kan, terus nafsu makan menurun dulu ya kan, detak jantung lebih cepat. Nah itu maladaptasi kalau B ya. Jadi ini buat ngingetin teman-teman supaya jangan salah pukul rata itu semua HC ya kan, repot nanti. Ntar yang ada udah kondisinya sebenarnya mengarah ke B, tapi karena mindsetnya sederhana, panjangin puasa, tambah buyar, tambah ambiar. Nah makanya kejadian di Mas Bondan itu benar, pada saat memang HC ketika dipanjangin puasa membaik. Beda kalau di kondisi B pada saat maladaptasi, dipanjangin puasa ya tambah kacau. Nah, itu penempatan pilar itu menentukan, bukan semata-mata checklist absensi. Ya, banyak yang masih berpikir, oh 5 pilar KF itu checklist, KF-ku sudah benar nih, karena hari ini aku sudah puasa, aku hari ini sudah olahraga, padahal badannya lagi pada rentak, gitu. Itu ya nggak boleh, hati-hati. Ya, 5 pilar itu berbicara menyeimbangkan, keseimbangan, ya kan. Coba aku yakin pada saat itu Mas Bondan besoknya udah turun ke pantai, pasti nafsu makannya juga masih tinggi gitu. Iya kan? Disuruh puasa juga males makan aja. Itu. Iya. Berarti kan hari sebelumnya yang ngalamin mual itu kan stresornya tinggi karena kan lagi HC kan. Nah, besoknya jangan ditambahin stresor lagi. Betul. Besoknya pasti makan, pasti ini enggak puasa ya kan. Apalagi acara kantor kan, memang acaranya juga senang-senang sama makan-makan. Saya sama sekali nggak pakai intermittent fasting dulu gitu. Nggak usah disuruh. Jam 8 udah makan. Jadi nggak usah disuruh, nggak usah mikirin ini hari ini harus protokol sesuai nggak. Udah ikutin laparnya aja. Ya kan, itu. Jadi kuncinya sudah betul. Jadi bukan berarti puasa hari ini boleh atau enggak. Lihat kemarinnya bagaimana. Iya. Itu. Kalau enggak nanti kacau. Nah, kalau yang asma, kalau memang itu sudah confirm genetik, ya memang akan sulit sih Mas, jujur. Betul. Tinggal kita bisa menghindari pemicunya, triggernya. Betul ya, banget. Itu yang saya hafalin sekarang seperti itu Mas. Gitu yang saya hafalin. Kalau udah gejala ada mau timbul, saya langsung tidur. Itu saya bawa tidur lebih awal. Iya, betul. Karena tadi Mas Bondan kan saya telat tidur. Ya, tadi Mas Bondan kan sempat ngomong tuh kecapean, terus hektik kayak gitu. Nah, itu sudah terpetakan sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Kadang-kadang aku cuman pesan ke teman-teman yang nanti nonton ini, jangan fokus di ini genetik atau bukan. Kadang-kadang karena
ya ini mungkin mindsetnya ideal, maksudnya pengen terbaik buat tubuhnya, semua bisa sembuh lewat ikhtiar. Yeah. Jangan terlalu membebani ekspektasi ke diri sendiri, ya kan? Mas Bondan juga enggak ada kepikiran mau HC asam urat 4-5 kali. Betul. Kalau bisa sekali ya lebih baik, jangan sampai, ya kan. Tapi nggak ada yang mau, ya kan. Mas Bondan sendiri juga nggak menyangka sampai segitu lamanya. Nah, jadi jangan fokus mencari ini justifikasi. Sama Mas, seperti COVID sekarang orang heboh dengan, aku bukan nyalahin ya ini, tapi ini aku mau nunjukkan sisi ada stres tersembunyi di situ. Pada saat orang heboh dengan berusaha memastikan ini benar COVID atau enggak, saya mencoba untuk yuk kita coba memikirkan kalau misalnya positif, so what? Kalau misalnya negatif pun Anda juga harus menjaga, lebih menjaga, ya kan? Karena positif atau negatif sebenarnya bukan menjadi tolok ukur buat Anda sendiri harus bagaimana. Anda kalau negatif bukan berarti Anda terus masih bisa bebas, enggak juga loh. Buktinya apa? Anda sudah bergejala kemarin, demam misalnya, atau pilek, atau bersin, atau batuk, apapun itu. Jadi terlepas dari memang penting juga untuk kalau memang mau memastikan boleh, tapi yang terpenting adalah memastikan stres kita, ya kan? Manajemen stres kita yang harus terkelola. Jangan sampai ibaratnya, waduh, ini bener COVID atau enggak, udah parno duluan. Belum lagi nanti mikir, oh rumah sakit mana yang ini, waduh lagi begini, lagi varian Delta, aduh tambah kacau. Ya kan? Padahal seperti Mas Bondan bilang, pada saat beliau, ya walaupun cuma asam urat, walaupun cuma asma, yang secara genetik, tapi beliau begitu menyadari ini kok muncul ya, ya sudah, lakukan koreksi apa, tidur, istirahat, perbanyak relaksasi, karena itu loh. Itu, jadi ya aku nggak bilang nggak boleh cek loh ya, boleh aja. Cuman kalau cek itu membuat kita jadi makin cemas, makin khawatir, makin galau, lah itu stres loh, hati-hati, ya kan. Jangan sampai membebani diri sendiri. Nah, ngomong-ngomong COVID, Mas Bondan ada pengalaman seputar COVID nggak? So far belum sih, Mas. So far belum. Kalau bisa juga jangan. Jangan. Kalau bisa juga jangan. Nggak ada yang mau. Ini memang termin COVID ini membuat ini ya Mas ya, alertnya itu loh, maksudnya waspadanya itu luar biasa. Ya luar kan? Biasa. Iya, luar jadi biasa. Saya jadi seperti awal ini sebenarnya kayak dejavu nih Mas. Gelombang kedua ini sebenarnya dejavu yang kasus pertama. Ya kan yang COVID gelombang pertama itu kan sekarang mungkin karena lebih cepat, konon kita lebih cepat penularannya kan. Betul, kalau yang awal karena kita belum tahu, hingga kita kadang parno gitu kan. Jadi sebagai orang tua dan juga sebagai suami, sebagai anak, sebagai saudara, saya sering bawel itu sama orang sekitar saya. Prokes, masker, cuci tangan, dari luar sampai rumah ganti semua gitu. Dan tapi setelah itu terjadi secara berulang-ulang jadi kebiasaan, ya otomatis kita sudah jadi kembali ke new normal gitu, beradaptasi kayak gitu. Istilahnya nggak perlu diteriakin ya. Nggak perlu diteriakin, sudah jalan sendiri. Malah jadi lebih bagus gitu, sudah punya pola. Begitu ada kondisi gini kita harus kayak gini lagi. Delta kayaknya lebih ini penularan, ya udah kita kembali lagi ke rumah, stay at home lagi gitu. Nggak usah keluar kalau misalnya nggak ada keperluan yang sangat mendesak kayak gitu. Prokes tetap jalankan lagi. Bahkan kalau perlu double masker dokter sama masker kain di luar pakai gitu. Sempat mengalami gejala-gejala yang sepertinya diduga COVID, Mas, seperti demam, hilang penciuman kayak gitu. Saya curiga waktu asma, Mas. Waktu asma itu kan sesek ya. Iya. Tapi saya pikir kalau COVID kan tenggorokan ya, tenggorokan saya nggak ada masalah, itu cuma sesek di pernapasan aja gitu. Ya mudah-mudahan ya. Anda memang asma gitu.
Tapi ya sempet ya. Tapi maksudnya manusiawi gitu loh. Maksudnya ya kita khawatir boleh lah. Yang terpenting adalah kita mengelolanya bagaimana, ya Iya, kan? Karena iya, kalau kita meladenin kekhawatiran terus ya nggak ada habisnya gitu loh. iya. Semua Bahkan semua orang kan rasanya ini loh sakitnya kayak begini, kayak disuruh iya. memahami. Ini loh sakitnya begini. Ya, bahkan kalau misalnya ada keharusan yang kita kan juga nggak setiap saat bisa belanja online ya Mas ya. Oh Gojek, iya, GoFood, itu kan iya, juga iya. biaya ya meskipun nggak Betul, banyak. betul. Kalau misalnya kita harus ke pasar, ya ke pasar. Misalnya harus ke Superindo, ya ke Superindo. Ke pasar tradisional pun yang banyak orang kotor segala macam, nggak pakai masker, abai, kerumunannya banyak, ya so what gitu. Yang penting kan kita proteksi diri sendiri. Kita tahu kalau kita mau terjun ke hal-hal seperti itu, kerumunan atau ke masa kayak pasar segala macam, kita yang penting kita pakai masker gitu. Yang penting kita badan, baju semuanya apa namanya, meskipun pakai lengan pendek, pakai celana pendek kayak gitu, ya nggak ada masalah. Mau masuk rumah cuci tangan, cuci kaki dulu di luar gitu. Kemudian langsung ganti di dalam di kamar mandi, langsung mandi semuanya, keramas segala macam seluruh badan gitu. Baju yang tadi dipakai ke pasar rendem kayak gitu. Iya betul. Kalau memang harus ke kantor yang ketemu dengan jalanan yang berdebu, motor yang pating seliwer, di kantor sempat ngobrol sama ini sehingga harus lepas masker, ya nggak ada masalah. Yang penting jaga jarak gitu kan. Jaga jarak. Betul. Kalau ingat aja makan bareng jaga jarak. Meskipun mereka teman, meskipun ini, tapi kan mereka bisa juga OTG gitu kan. Dan akhirnya kemarin waktu harus mudik, saya mudik juga gitu. Kembali lagi, yang penting protokol, prokes dijaga gitu. Nggak usah terlalu parno gitu. Insya Allah kita akan selamat kok. Bismillah aja gitu. Yang penting prokes dijaga. Semua prokes saja lah kita jalanin gitu. Sambil tentunya kita menjaga imun dengan tetap bahagia, tetap positive thinking, nggak usah terlalu worry. Betul. Semeleh aja lah kalau kata bahasa Jawa. Semeleh. Betul. Tidur yang benar, kayak gitu, istirahat yang benar, olahraga yang benar. Saya kalau pagi selang-seling Mas, kadang kebetulan di komplek itu kan ada kolam renang. Dulu rame, kolam renang dulu rame. Tapi sekarang karena COVID sepi, ya saya manfaatin. Kolam renang jadi punya sendiri. Serasa jadi OKB. Bener. OKB benar-benar itu kolam renang kayak punya saya gitu. Terus kalau misalnya aktivitas yang lain sebelum WFA, sempat pagi gitu misalnya, sempat goes, ya sepedaan aja keluar. Iya, masker. Tapi si rumah bersih-bersih kayak gitu. Lagi harus ke pasar. Ya kita ini aja lah, kita tetap coba menjalani aktivitas sebagaimana biasanya, tapi dengan tambahan-tambahan gitu supaya kita lebih aware, supaya kita lebih sehat, supaya kita bisa jaga dari COVID gitu aja. Intinya kebiasaan baru ya. Karena aku ingat tuh kadang-kadang banyak yang kalau japri aku bingung ini. Aku sudah rata-rata sih masih menyibukkan dengan makanan sih Mas. Jadi aku ngalamin gejala ini kenapa ya? Aku kurang makan apa atau salah makan apa? Tapi lupa sebenarnya faktor stres ini ya kan. Aku sering kasih gambaran kayak gini. Pernah nggak sih kamu diomongin orang? Maksudnya tahu kamu diomongin orang sampai nggak bisa tidur. Nah, kalau pernah ngalamin itu stres itu namanya. Jadi jangan cuma berpikir dari makanan tok ya kan. Justru stres itu pemicu kayak ini loh, kayak membuka celah supaya virus itu bisa masuk ke dalam selmu. Ya kan? Karena seperti yang kita tahu fisiologinya ya sudah paham lah ya kan. Nanti bisa dilihat di video-video di YouTube itu cara kerja virus COVID seperti apa. Tapi pintu masuknya itu justru dari pintu masuk stresnya sel yang dinamakan H2 ya kan. Nah, ini kalau aku mau kasih gambarnya bisa lebih stres lagi nanti. Ya kan? Nah, tuh, itu lokasi-lokasi pintu masuk H2. Nih aku perbesar ya. Nah, bisa kelihatan kan di situ. Nih, yang warna hijau itu tempat-tempat organ yang memiliki pintu masuk H2. Nah,
Kalau lihat kayak gini, masa mau dilindungi semua, ya kan? Iya. Bisa stres nanti, parno nanti semua. Tapi satu kuncinya adalah tadi yang Mas Bondan bilang, semeleh atau orang Jawa bilang, imun itu baru bagus responnya kalau kita tidak stres. Ya, kalau kita stres, justru malah imun itu malah jadi lemes, jadi loyo, jadi nggak responsif. Tapi kalau kita bisa kelola stres kita dengan bagus, maksudnya kita tetap pikiran positif, segala macam, itu seperti yang Mas Bondan bilang, imun akan jauh lebih tanggap, jauh lebih responsif. Ya, nah itu Mbak Nila nanya, di itu ada juga berarti? Ada. Telur. Di rahim ada masuk. Ya, di rahim ada ekspresinya. Aku dulu pernah jumpain yang malah di wasir, ada ekspresinya. Jadi yang namanya reseptor atau pintu masuknya COVID yang ACE2 itu dimanapun sel punya pintunya, ya pasti akan bisa masuk, berpeluang masuk. Cuman tiap orang berbeda titik rentannya. Titik rentan sel-sel mana yang lebih gampang. Makanya kan penyakit degeneratif kan juga gitu. Sama-sama nih problemnya dari surplus glukosa, karbohidrat. Tapi muaranya bisa macam-macam. Ada yang diabetes, ada yang stroke, ada yang hipertensi, ada yang GGK, gagal ginjal kronis, ada yang autoimun. Benang merahnya sama, tapi muaranya bisa beda. Nah, itu tergantung tiap orang punya titik lemahnya di mana. Sama, imun juga begitu, ya kan? COVID ini. Nanti kalau misalnya yang lemah di sisi mana, ada yang berasa itu, kapan itu siapa ya, yang pernah konsul juga ke aku, cekit-cekit di sini, di daerah jantung. Kayak serangan ringan gitu. Nah, aku bilang kalau sudah berasa kayak gitu, jangan parno untuk lebih ini benar COVID dah ya. Ini benar mesti positif ya. Itu udah nambahin stres ya. Lakukan relaksasi. Oh ya sudah, berarti aku dikasih tahu, tubuhku ngasih tahu nih ada yang nggak benar. Ya jangan dibawa olahraga dulu, jangan dibawa puasa dulu kalau memang lagi nafsu makannya tinggi, ya kan? Gitu. Ya, jadi teman-teman ini luar biasa sharing dari Mas Bondan, dari Master of Asam Urat. 4-5 kali aku bisa nyambungin ke COVID, ya kan, tanpa terlalu teknikal, tapi teman-teman bisa mencari bahwa kunci dari semuanya adalah koreksi dari apa yang dilakukan itu masih sesuai dengan prinsip 5 pilar, bukan sebatas checklist, tapi bagaimana keseimbangannya, harmonisasinya. Kalau hari ini sudah full di stres, ya besok jangan ditambahin stresnya lagi. Ya kan? Kalau hari ini sudah full relaksasi, pasti besoknya juga pengen bergerak lagi. Itu sudah roda alaminya begitu, ya kan? Iya. Tapi kalau sampai tidur terganggu, nah itu berarti sudah kelihatan jelas tidurnya harus diberesin dulu, ya kan? Ya jangan berpikir dengan supaya bisa tidur cepat olahraga ditambahin, itu salah, ya kan? Tidak semudah atau tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau aku capek kan bisa gampang tidur, Mas. Mungkin di awal iya, tapi tidak untuk seterusnya. Yang ada begitu, dipaksain malah tambah nggak bisa tidur, tambah ambiar nanti. Ya, jadi yang benar kalau mau tidur kuncinya relaksasi. Ya, itu di mana-mana. Tidak ada orang yang lagi tegang bisa tidur dengan mudah. Ya, oke, Mas Bondan, closing statement karena kita pas sudah mendekati 1,5 jam. Monggo, Mas. Iya. Apa ya closing statement-nya ya? Bingung, Mas. Jadi gini, mungkin kaitannya sama apa yang saya pernah alamin. Pertama adalah asam urat tinggi. Kemudian kedua GERD, semacam GERD atau asam lambung kayak gitu. Itu solusinya mungkin sama aja dengan semua penyakit
yang timbul pernah kita alamin sebelum kita menjalani ketofastosis. Cara treatmentnya sama, fokus dan komitmen di protokol itu harga mati. Gitu. Sama semuanya sama, fokus komitmen di selama kita menjalani healing krisis, kita fokus aja di komit aja di protokol, kemudian tambahin intermittent fastingnya, perbanyak air, kalau perlu dibantu dengan treatment immunator rohani ya kita pakai kayak gitu. Kemudian yang lain VCO, kaldu teh hijau, cuka apel, Himalayan salt segala macamnya tetap aja ini. Terus masalah konsumsi juga tetap sama aja, kita fokus di hewani 75%, 80%. Kayak gitu, terus tambahin tidurnya. Pokoknya kuncinya sama seperti yang Mas Budi bilang. 5 pilar gitu. 5 pilar dibenerin semuanya. Dengan fokus utama tidur, karena tidur adalah recovery yang paling baik gitu kan. Iya. Makanya begitu saya nggak bisa tidur waktu asam urat ya memang susah sih untuk tidur waktu itu. Tapi begitu sudah yang berkurang, saya balas dengan tidur. Gitu. Malu nggak bisa tidur, saya balas di siangnya gitu. Saya bisa tidur alhamdulillah akhirnya gitu. Rada ideal sih, soalnya nggak mau minum obat. Rada bau dikit. Saya juga nggak pengen cari obat tidur atau apa, enggak, ada nikmati aja dulu deh gitu. Seperti apa sih, saya tantangin seperti apa sih sakitnya gitu. Dan memang sakit, semalam nggak bisa tidur. Makanya sekarang kalau ada yang konsul tentang asam urat, Mas Bondan, udah belum apa-apa sakit lu. Iya, makanya begitu saya di-tag, ini kan ada nih berapa kali nih teman-teman yang newbie yang kejadian asam urat, saya di-tag kayak gitu. Nih protokolnya seperti ini, udah baca aja dulu, jalanin, nggak usah minum obat, nggak usah pakai allopurinol segala macam gitu. Coba aja dulu, gitu. Kalau bakal recover kok. Gitu. Percaya dan komit sama protokol, udah gitu aja. Oke. Teman-teman, aku di chat tadi udah kirim gambar yang tadi tentang lokasi pintu masuknya COVID. Tapi jangan bikin parno ya. Itu nanti teman-teman nanti jadi ini. Ingat, gambar itu untuk menunjukkan bahwa kita semua rentan terpapar. Ketosis atau tidak ketosis itu rentan terpapar ya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana respon kita. Ingat, pintu masuknya COVID adalah lewat pintu stresnya sel, yaitu S2. Kalau kita stres, pintu itu jadi terbuka lebar, ya. Jadi teman-teman mesti paham titik rentannya ada di mana nih. Kalau mulai berasa ada sakit dan kebetulan di sakitnya itu lokasinya mirip dengan salah satu tempat di mana pintu stres selnya itu terdapat, ya teman-teman jangan parno juga. Ya udah, bawa relaksasi, ya, kelola stresnya dengan baik, ya. Terus yang kedua, aku juga mau kasih file resepnya Mas Bondan untuk asam urat, ya. Aku sudah kirim di chat juga, ini lagi proses pengiriman, jadi teman-teman nanti bisa simpen, ya. Kalaupun enggak, nanti teman-teman bisa minta japri ke Mas Bondan, ya. Yang nomor 6 udah aku koreksi, Mas. Jadi sementara aku take out dulu. Yang dulu ya. Siap. Oke, thank you Mas Bondan. Nah, itu anak buahnya sudah kembali menyapa. Anak buah nih, salah satu anak buah nih. Mas Bondan ini keluarga penyayang kucing, jadi tidak usah heran. Sudah ada 6 ya Mas ya? 6 atau 8 di sana? 8 Mas. Wih. Ini terkenal juga dengan tagline-nya, keluarga Lenong Pamulang. Ini semua kucing luar Mas, adopt dari jalanan semuanya. Semua dari jalanan ya. Oke. Dan sudah kita steril semua ini. Wis, mantap. Thank you Mas Bondan, keren testimoninya malam ini. Makasih sangat ya. Kita nanti kapan kita jumpa darat lagi ya. Ya. Oke teman-teman, waktu juga yang membatasi, jadi teman-teman tidak usah khawatir, minggu depan kita masih ketemu lagi. Tapi jangan lupa Sabtu ini masih ada bersama Mas Tio, tentunya dengan narasumber nakes. Siapa dia? Nah, nantikan pengumumannya, stay tune ya. Teman-teman, sampai jumpa dan jangan lupa istirahat dan jaga stresmu tetap rendah.
normoglikemi, stres rendah, supaya kita terhindar dari positif COVID fatalitasnya. Thank you, selamat malam. Malam.